Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuti, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Negeri Konarom, di mana Kepala Sekolah tempat saya bertugas. Saya perkenalkan adalah Bapak Jani SPD dan teman sejawat saya Ibu Sunarti SPD. Di sini saya akan mewawancarai masalah tentang identifikasi masalah yang telah saya identifikasi, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Begini Pak, penyebab masalahnya adalah minat baca siswa di sekolah kita itu rendah Pak. Kira-kira penyebab masalahnya apa dan analisisnya seperti apa? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Penyebab masalahnya yang pertama adalah buku perpustakaan yang disediakan kurang menarik siswa, atau buku-buku yang disediakan kurang menarik minat siswa untuk membaca. Yang berikut, minimnya fasilitas yang disiapkan atau di setiap kelas di pojok baca masih kurang. Kemudian belum adanya petugas khusus perpustakaan yang dibutuhkan oleh sekolah, sehingga masih banyak masalah-masalah yang ditimbulkan. Oke Pak, analisisnya Pak seperti apa kira-kira? Analisis deklarasi yang menyebabkan masalah adalah masih minimnya pengelolaan atau manajemen perpustakaan, karena diakibatkan yang belum adanya petugas tadi. Kemudian orang tua juga belum paham tentang pentingnya minat baca anak, dan yang paling pokok adalah minimnya juga minat baca anak-anak, masih lebih gemar membaca media lain daripada membaca di perpustakaan, masih gemar membaca HP daripada membaca di perpustakaan. Oke, terima kasih Pak. Kalau menurut Ibu Sunarti? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya minat baca siswa rendah karena sekolah bukan tidak serius, tapi belum dalam menerapkan program literasi di sekolah itu belum terlalu maksimal. Baru yang kedua, minimnya fasilitas literasi seperti pojok baca masih kurang di kelas-kelas. Hanya itu. Baru analisisnya, eksplorasi penyebab masalahnya, yaitu manajemen perpustakaan yang belum baik atau petugasnya yang khusus belum ada, sehingga masih minat baca anak masih kurang. Baru mungkin orang tua belum paham akan pentingnya minat baca, sehingga anak tidak ada dorongan dari orang tua untuk membaca, terutama di rumah, sehingga sampai di sekolah anak belum minat bacanya masih kurang untuk masuk di perpustakaan, untuk membaca buku-buku di perpustakaan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk di masalah numerasi nih Pak Bu. Masalah numerasi itu anak-anak biasanya belum bisa menghitung menggunakan menjumlahkan bilangan-bilangan yang bernilai puluhan. Kira-kira penyebab masalahnya apa ya Pak, kalau bisa dibagi seri? Penyebab masalah untuk anak-anak yang belum bisa menjumlahkan puluhan, bilangan puluhan adalah yang pertama, siswa belum fokus atau tidak fokus dalam pembelajaran, siswa tidak memperhatikan guru mengajar, kemudian siswa sering menghayal. Menurut siswa juga belajar matematika adalah pembelajaran yang paling menakutkan, padahal pembelajaran matematika adalah pelajaran yang paling gampang karena jawabannya pasti. Kalau pelajaran lain masih bisa dengan kata-kata yang lain, yang penting maksudnya sama. Tapi kalau matematika kan jawabannya pasti, tidak akan berubah. Demikian. Menurut Ibu Sunarti? Menurut saya, siswa belum bisa menjumlahkan bilangan yang bernilai puluhan. Yang pertama yaitu siswa tidak fokus saat guru yaitu menerangkan atau memberi pelajaran kepada siswa. Kebanyakan siswa di kelas hanya bermain. Berikut,
siswa tidak, menurut saya siswa itu dalam matematika itu sangat menakutkan. Padahal pelajaran matematika itu sangat menyenangkan kalau ada fokus untuk pelajaran matematika tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya sambung, masih ada yang belum lengkap tadi. Untuk masalah eksplorasi penyebab masalahnya adalah saya akan menambahkan, menurut siswa adalah pelajaran matematika ini adalah pelajaran yang paling sulit menurut siswa, sehingga apabila diberikan pelajaran matematika, siswa akan merasa jenuh lah, merasa dan lain-lain sebagainya, perasaan yang ada pada siswa. Terima kasih Pak atas tambahannya. Yang masalah berikut itu adalah masalah pedagogi Pak. Masalah pedagogik ini adalah belum maksimalnya guru-guru menggunakan model-model pembelajaran Pak yang ada di sekolah. Kira-kira masalah analisis eksplorasi penyebab masalahnya apa Pak? Penyebab masalahnya adalah yang pertama alat peraga dan metode serta strategi yang belum sesuai dengan pembelajaran yang diajarkan oleh guru terhadap siswa. Kemudian guru juga merasa nyaman dengan model pembelajarannya itu saja, mungkin dengan pembelajarannya itu saja menganggap bahwa anak itu cepat mengerti, padahal masih belum. Kemudian guru juga tidak memahami karakteristik anak dalam menggunakan metode pembelajaran pada pembelajaran yang diajarkan. Kemudian eksplorasi penyebab masalah adalah guru kurang cekatan atau kurang cakap dalam berinovasi. Kemudian guru belum menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Mungkin yang terakhir, mungkin guru itu juga tidak paham dan menggunakan alat peraga yang ada. Demikian. Terima kasih Pak. Menurut Ibu Sunarti? Kalau menurut saya dalam pedagogi belum maksimal menggunakan model strategi dan metode pembelajaran, mungkin karena guru itu tidak memahami karakteristik siswa, jadi dia menggunakan metode yang tidak sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang pertama. Yang kedua yaitu mungkin guru masih kurang menguasai model-model pembelajaran. Baru analisis eksplorasi penyebab masalahnya yaitu guru mungkin kurang memahami materi yang akan diberikan kepada siswa dengan penggunaan model pembelajarannya atau alat peraganya tidak sesuai. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita ke masalah yang kedua, yaitu masalah yang saya identifikasi adalah masalah motivasi atau minat belajar anak itu rendah Bapak Ibu. Kira-kira eksplorasi penyebab masalahnya dan analisisnya seperti apa? Eksplorasi penyebab masalah sehingga anak-anak masih motivasi minat belajar masih rendah adalah yang pertama, siswa merasa bosan di kelas karena mungkin menghadapi gurunya itu terus. Kemudian yang kedua, terlalu banyak bermain di rumah sehingga terbawa di sekolah juga minat belajarnya kurang, masih berlanjut, masih gemar bermain. Kemudian kurang perhatian dari orang tua yang sangat pokok. Kemudian yang terakhir, faktor lingkungan juga yang tidak mendukung baik di rumah sehingga terbawa sampai di sekolah. Padahal di sekolah adalah tempat kita belajar, sehingga anak juga dapat belajar di sekolah juga belajar. Kemudian yang eksplorasi penyebab masalah. Jadi pada umumnya pendidikan anak diserahkan kepada pihak sekolah. Padahal waktu di sekolah lebih terbatas, masih lebih banyak waktu yang di rumah. Nah, karena itu pada umumnya orang tua semua ini masalah pendidikan hanya 100% diberikan diserahkan kepada pihak sekolah. Jadi, Menurut Ibu Sunarti? Menurut saya modifikasi atau minat belajar siswa rendah yaitu kurang dukungan dari orang tua, mungkin dari rumah. Baru yang kedua yaitu
Mungkin anak terlalu banyak bermain di rumah, cuma nonton televisi, apalagi macam sekarang sudah zaman canggih, ada HP atau gadget, yaitu anak bermain itu saja orang tua membiarkannya, sehingga sampai di sekolah itu anak tidak fokus dalam belajar, sehingga belajar siswa itu sangat rendah karena dia ingat-ingat apa yang dia kerjakan di rumah. Berikut analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Yang pertama yaitu mungkin guru belum mampu mengenali potensi peserta didik. Baru dukungan dengan orang tua lagi masih kurang, karena orang tua sepenuhnya kalau anaknya sekolah diserahkan kepada pihak sekolah dari jam pagi sampai jam pulang, karena orang tua pikir sudah tanggung jawab sekolah. Padahal yang sebenarnya adalah pelajaran formal yang utama adalah di rumah, karena di sekolah cuma berapa jam, yang pokok adalah yang di rumah. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ke analisis identifikasi yang ketiga, itu hubungan orang tua dan guru terkait pembelajaran di sekolah kita itu masih terbatas Bapak Ibu ya. Kira-kira eksplorasi penyebab masalahnya apa dan analisisnya seperti apa? Oke, terima kasih untuk hubungan orang tua dan guru terkait pembelajaran terbatas. Nah, ini sebenarnya hubungan guru atau pihak sekolah dengan orang tua ini sudah bagus. Kemudian hanya saja masih ada kendala-kendala yang ditimbulkan. Yang pertama, orang tua bila membimbing anak di rumah hanya mengedepankan emosi daripada mengarahkan pembelajaran. Karena pada umumnya apabila orang tua memberikan pembelajaran atau membantu belajar anak di rumah, apabila anak ini tidak mengerti, hanya orang tua ini emosi, rasa-rasa mendukung itu anak. Tapi kalau di sekolah kan tidak demikian. Itulah bedanya. Sebenarnya hubungan orang tua dengan guru sebenarnya itu bagus. Cuma kalau orang tua disuruh seperti mengajar seperti guru di sekolah, orang tua yang ditimbulkan hanyalah emosi. Kemudian yang berikut, eksplorasi penyebab masalahnya adalah orang tua itu selalu sibuk bekerja di sawah, di kebun, sehingga setelah malam di rumah orang tua sudah lelah karena seharian bekerja. Oleh karena itu untuk mengarahkan anak-anaknya untuk belajar di rumah juga masih agak kurang. Ibu Sunarti, Menurut saya hubungan orang tua dan guru terkait pembelajaran terbatas yaitu cukup baik dengan orang tua. Orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan di sekolah. Jadi orang tua mungkin pembelajaran orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikannya di sekolah. Baru analisis eksplorasi penyebab masalahnya yaitu orang tua terlalu sibuk dengan bekerja, karena sebagian besar para siswa wali murid atau orang tua dari siswa di sini yaitu buruh tani, sehingga orang tua bekerja dari pagi sampai sore, anak-anak sampai malam, sehingga anaknya tidak diperhatikan. Terima kasih. terima kasih Bapak Ibu. Kita ke analisis identifikasi yang keempat, yaitu guru belum maksimal menggunakan model-model pembelajaran tentang materi HOTS. Bu, jadi guru-guru itu biasanya belum bisa menyampaikan materi HOTS dan belum bisa menggunakan model pembelajarannya. Kira-kira penyebab masalahnya dan analisisnya seperti apa, Pak? Yang HOTS ini ya? Iya. Yang kelima ini, yang kelima. Yang keempat. Yang keempat. Ya, guru belum maksimal menggunakan metode pembelajaran. Yang tentang materi HOTS. Karena guru belum dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga masih kurang ya. Kemudian guru kurang memahami metode pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik anak didik. Kemudian
analisis penyebab masalah. Jadi guru terbiasa dengan mengajar metode konvensional, atau guru juga lebih fokus pada pencapaian materi. Jadi tidak memikirkan capaian atau maksimalkan capaian hasil belajar, hanya mengejar materi, biasanya seperti itu. Padahal antara pencapaian materi dan pencapaian hasil belajar harus sesuai. Oke. Kalau menurut Ibu Sunarti? Menurut saya, guru belum maksimal menggunakan model-model pembelajaran. Mungkin gurunya saja kurang memahami model-model pembelajaran yang inovatif, yang sesuai dengan materi pelajaran. Baru gurunya mungkin belum memahami karakteristik siswa tersebut. Baru analisis eksplorasi penyebab masalahnya, yaitu seperti tadi saya katakan, yaitu mungkin guru belum memahami itu model-model pembelajarannya yang tidak disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ke identifikasi masalah yang kelima. Siswa itu belum mampu, ya, atau yang kelima itu tentang materi HOTS ya, yang baru kita ini ya. Berarti kita ke model-model pembelajaran ya Bapak Ibu. Guru belum maksimal menggunakan model pembelajaran. Padahal di sekolah kita kan ada itu model macam-macam alat peraga itu, tapi guru itu belum maksimal menggunakan model pembelajaran. Kira-kira masalahnya apa ya Pak Bu? Itu yang identifikasi nomor 4. Iya, nomor 4. Jadi saya tadi terbalik Iya, mencari terbalik. tanya. Bisa ulangi lagi untuk model-model pembelajaran. Guru belum dapat menentukan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Itu intinya. Kemudian eksplorasi penyebab masalah adalah guru belum dapat memaksimalkan juga capaian hasil belajar, hanya mengedepankan capaian materi pembelajaran. Demikian. Kalau menurut Ibu Sunarti? Belum, ini maksud Nanti jadi. Kalau Bapak yang apa dulu? Model-model pembelajaran. oh, model-model pembelajaran. Kalau menurut saya belum memaksimalkan menggunakan model pembelajaran. Mungkin gurunya saja kurang memahami model-model pembelajaran, sehingga dia dalam memberikan materi di kelas, model pembelajarannya tidak sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali ke HOTS atau Iya, langsung kembali ke HOTS ya. Ya, biasanya siswa itu Pak Bu belum bisa menyelesaikan soal-soal yang bentuknya HOTS atau sulit, L4 atau L5 itu. Kira-kira penyebabnya penyebab masalah adalah diantaranya karena soal yang berbentuk HOTS adalah soal-soal yang tingkat kesulitannya adalah cukup tinggi, sehingga masih jarang diterapkan di kelas. Oleh karena itu, apabila diberikan soal-soal yang tingkat kesulitannya tingkat tinggi seperti HOTS, adalah anak-anak bingung. Bisa jadi seperti itu. Kemudian eksplorasi penyebab masalahnya adalah sudah sampaikan tadi. Masih kurangnya guru dalam menggunakan referensi atau mencari referensi yang sesuai dengan literasi, numerasi atau HOTS. menurut Ibu Sunarti? Menurut saya belum mampunya siswa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan literasi, numerasi, yaitu yang soal HOTS, yaitu mungkin cara guru menyampaikan materinya, yaitu mungkin belum dipahami oleh anak-anak. Baru yang kedua, mungkin guru jarang memberikan soal-soal berbentuk HOTS di kelas, karena soal HOTS itu adalah soal yang kesulitannya paling tinggi, sehingga itu anak tidak menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga serta diberikan soal dia bingung atau tidak bisa. Baru
analisis eksplorasi penyebab masalahnya, yaitu guru belum memahami soal berbentuk literasi, numerasi, dan hot, atau guru dalam menyampaikan materi belum dipahami oleh anak-anak sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ke persoalan yang terakhir, identifikasi masalahnya adalah guru belum maksimal dalam menggunakan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Penyebab masalahnya? Oke, penyebab masalahnya adalah di antaranya guru belum dapat memanfaatkan alat peraga yang ada di sekolah maupun di sekitar sekolah. Kemudian analisis eksplorasi penyebab masalahnya adalah sering juga terkendala gangguan signal atau jaringan internet yang dialami di lokasi tempat pembelajaran atau di sekolah, sehingga masih belum maksimalnya penggunaan teknologi jaringan atau internet. Menurut Ibu Sunarti? Menurut saya belum maksimalnya dalam menggunakan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu guru tidak di dalam satu sekolah di desa ini, di sekolah ini, yaitu banyak orang tua yang tidak mampu untuk membeli HP atau apa, mungkin karena keterbatasan keuangan, ekonomi rendah. Makanya teknologi dalam pembelajaran itu masih kurang. Yang berikut yaitu kurangnya semangat dan wawasan guru dalam pemaparan teknologi. Guru tidak mau menggunakan teknologi yang ada atau yang ada di sekolah atau di sekitarnya. Baru aplikasi analisis eksplorasi penyebab masalahnya yaitu mungkin jaringan internet yang tidak tersedia di daerah tersebut. Macam di daerah ini jaringan biasanya hilang-hilang atau sinyal hilang-hilang, sehingga itu yang salah satu menimbulkan belum maksimalnya menggunakan teknologi yang ada. Baru minimnya pengetahuan guru terhadap perkembangan teknologi dalam menunjang pembelajaran yang lebih menarik. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas materi yang diberikan. Wawancara saya sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.